Jadi saya akan jelaskan tentang intent ya, tentang intent. Jadi pertemuan kita saat ini adalah membahas mengenai intent seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada pemrograman web atau aplikasi berbasis web, di sana kan ada banyak sekali halaman ya, ada banyak sekali halaman. Nah, jadi di sana kita sebut sebagai halaman. Kalau di web disebut dengan sebutan halaman atau page ya. Nah, ini halaman. Kalau di web, saya gunakan page saja. Nah, ini kalau di web ya, istilahnya. Jangan sampai nanti ada yang tidak tahu gitu. Nah, kalau di mobile apps itu namanya beda, penamaannya beda. Penamaannya saja ya, mobile apps. Oke, kalau di mobile apps itu kita sebut dengan activity. Jadi ada page atau halaman, kalau di mobile apps kita sebut dengan istilah activity gitu ya. Jadi dalam satu aplikasi kalian nanti itu terdiri dari banyak sekali activity. Nah, Pak, kalau activity-nya tunggal gimana, Pak? Kalau misalkan ketika kita create project itu kan langsung ada main activity, itu kan artinya activity tunggal. Nah, itu nanti dijadikan sebagai activity utamanya ya, atau main activity-nya seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan activity. Oke, activity. Nah, seperti ini ya. Jadi ada istilahnya beda gitu antara di web dengan mobile apps. Kalau di web kita mengenalnya dengan halaman, kalau di mobile apps kita mengenalnya dengan activity. Nah, kalau di mobile apps, perpindahan antar satu halaman dengan halaman lain itu biasanya kita sebut dengan hyperlink gitu ya. Nah, hyperlink ini bisa dibuat kalau di web dengan menggunakan apa hyperlinknya ini? Bisa kita buat dengan menggunakan apa? Ada yang tahu tidak? Hyper. Ayo, yang belajar web gimana ini? Hyperlink. Ini Pakai URL bukan, Pak? gimana? Pakai URL. Iya, pakai URL. Pakai tagnya apa nama tagnya? Ada yang tahu tidak? Ref, Pak. URL. Iya, betul. Pakai tag A. Nama tagnya tag A. Ya, kita sebut sebagai tag A saja karena di sana ada tag A gitu ya. Kemudian href itu adalah atributnya ya. Href ini adalah atributnya. Nah, seperti ini ya kalau di web. Jadi kalau di web gampang sekali, sudah disediakan untuk membuat layaknya objek gitu ya. Nah, di sini nanti URL-nya gitu. Nah, perpindahannya kalau di apa? Kalau di web seperti ini. Nah, tapi kalau di apa namanya? Di mobile apps kita gunakan objek. Yang kita gunakan adalah objeknya ya. Jadi perpindahan antar satu activity dengan activity lainnya itu kita sebut dengan istilah intent. Nah, ini intent. Intent object gitu ya. Wah, ini gimana nih? Agak kesusahan nih. Intent gitu ya. Oke. Jadi beda ya, kalau di sini kita gunakan ya sejenis hyperlink gitu ya. Jadi dia melakukan direct perpindahan antar page menggunakan tag A. Kemudian ditambah dengan atribut href disertai dengan value-nya adalah URI-nya ya atau URL-nya. Nah, kalau di mobile apps yang kita gunakan adalah intent ya, perpindahan setiap activity menggunakan intent object. Nah, intent ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Kalau di mobile apps ada intent explicit. Oke, sebentar, saya pakai ini saja biar cepat. Oke, ada intent explicit, kemudian ada intent implicit. Ini udah dibahas belum di teori? Kelas teori sudah dibahas belum? Halo, udah dibahas belum ini di kelas teori kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, berarti udah tahu.
tidak apa-apa saya jelaskan lagi untuk lebih jelasnya gitu ya. Kemudian intent eksplisit itu apa gitu. Nah, intent eksplisit itu adalah, nah ada yang tahu tidak? Ini udah dijelaskan ini. Eksplisit itu artinya apa? Oke, ini salah ya. X. Ada yang masih ingat? Atau lupa? Intent eksplisit. Ini perpindahan antar activity. Sama-sama mereka dua ini sama-sama melakukan perpindahan antar activity. Jadi antar activity yang satu berpindah ke activity yang lain dilakukan dengan menggunakan intent object. Nah, intent itu ada dua jenis, ada yang eksplisit, ada yang implisit. Kalau yang eksplisit itu perpindahannya dilakukan di dalam satu aplikasi itu. Di dalam satu aplikasi. Maksudnya seperti apa? Kalian buat proyek misalkan ya. Nah, ini kan kita buat proyek ya. Di dalam proyek kita ini ada berapa banyak sih activity-nya? Sebentar, saya masuk ke REST dulu, kita ke layout-nya, kemudian di Java, saya masukkan sini. Nah, kita punya dua buah activity di sini ya. Yang pertama ada main activity, yang kedua ada splash screen activity. Ada dua activity. Nah, perpindahan antar activity ini dilakukan menggunakan intent. Ya, sebenarnya sudah kita gunakan intent. Adanya di mana, Pak? Di splash screen. Pertama kali kita masuk ke aplikasi, dia akan masuk ke splash screen ya. Nah, dia masuk ke splash screen. Setelah masuk ke splash screen, dia akan berpindah ke halaman utama, ke halaman main activity ini, ke ke activity utama gitu ya. Nah, perpindahannya itu menggunakan apa? Menggunakan intent. Intentnya di mana, Pak? Intentnya di sini. Ya, intentnya ada di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan intent object-nya. Nah, ini dia. Kita udah panggil metodenya, tinggal kita tampung di sebuah variabel, kemudian kita gunakan metode start activity untuk menjalankan intent tersebut. Nah, intent yang ada di sini itu kita ambil dari variabel yang menampung objek intentnya. Oke, setelah itu kita finish. Oke, kita selesaikan, kita finish, atau bisa dikatakan kita kill gitu ya. Jadi dihentikan gitu. Jadi ketika kalian back, dia tidak lagi masuk ke masuk ke activity yang ini gitu. Oke, pertama kali kalian buka splash screen ya. Ketika masuk splash screen nanti dia pindah ke main activity. Nah, setelah di main activity kalian mau tekan tombol back, dia tidak ke splash screen lagi karena aturan splash screen tidak seperti itu. Dia langsung kembali ke menu-menu yang ada di HP kalian. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini saya tambahkan finish, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan intent. Nah, cuma di sini bedanya gimana kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk card view ataupun button gitu. Jadi kan ada action di sana, kalau diklik dia akan berpindah. Kalau tidak diklik dia tidak pindah gitu. Nah, kita akan buat yang model seperti itu nantinya. Oke ya. Nah, jadi intent explicit itu perpindahannya antar activity yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya. Jadi ruang lingkupnya itu cukup dalam aplikasi itu saja. Tidak keluar. Loh, memang ada yang keluar, Pak? Ada. Ya, di mana? Di intent implicit. Intent implicit ini perpindahan yang tidak kita ketahui. Perpindahan antar activity ke activity yang belum kita ketahui. Nah, bisa juga kita sebut dengan activity di luar daripada aplikasi kita. Contohnya apa, Pak? Kalian kalau buka Instagram, nanti kalian klik di bagian tombol kameranya itu ya. Nanti kalian langsung masuk ke kamera. Nah, kamera itu kan sudah bukan bagian dari aplikasi kalian. Alias kalian membuka aplikasi lain gitu ya. Kalian membuka aplikasi lain di luar aplikasi kalian. Ya, itu kita sebut sebagai intent implicit. Jadi perpindahannya itu antar activity dari activity yang ada di aplikasi kita ke activity yang berada di luar aplikasi kita. Contohnya apa? Ya tadi itu, ketika buka kamera. Ya, selain itu ketika apa lagi, Pak? Ketika kalian mengakses URL. Misalkan kalau ditekan tombol ini nanti dia masuknya ke website ini, Pak. Oke, berarti nanti dia otomatis membuka browser ya. Nah, jadi kan perpindahan antar dari satu halaman yang ada di aplikasi kita ke halaman lain ataupun ke activity lain yang ada di aplikasi lain. Seperti itu ya.
Nah, itu yang kita sebut dengan intent implicit. Jadi ada dua, ada intent explicit dan ada intent implicit. Nah, pada dasarnya cara kerja activity itu cukup rumit ya. Saya akan tunjukkan saja garis besarnya. Jadi seperti ini. Ketika kalian berada di activity pertama dan kalian masuk ke activity kedua gitu. Activity pertama itu akan dihentikan. Jadi itu akan dihentikan karena kalau di activity pertama berjalan juga nanti akan memakan RAM kita ya. Jadi activity pertama itu akan dihentikan dan dia akan mengaktifkan activity yang kedua. Nah, nanti activity pertama ini tidak langsung di kill gitu, tidak langsung di apa ya, tidak langsung dibuang, tapi disimpan dalam bentuk stack atau tumpukan. Nah, ketika kalian buka apa namanya? Activity kedua, nanti buka activity ketiga lagi. Jadi activity kedua itu akan dihentikan, di stop dan disimpan ke dalam tumpukan. Ya, seperti itu. Itu cara kerjanya. Jadi tidak banyak memakan RAM ya nantinya. Oke, sebentar, saya tunjukkan dulu mungkin sedikit. Oke, sebentar. Nah, jadi kan ada activity 1 misalkan ya. Jadi kita punya beberapa activity di sini, activity 2 gitu. Kemudian ada activity activity 3. Nah, jadi kalau misalkan kalian dari activity 1 masuk ke activity 2 gitu ya. Activity 1 ini akan dihentikan. Jadi dihentikan, di stop gitu ya, dan disimpan di dalam sebuah ya kayak memori sementara gitu ya atau eh, penyimpanan sementara gitu, temporary memorinya. Oke, dia disimpan di sini. Ya, disimpan di sini dulu. Nah, ketika kita berada di activity 2 dan pindah ke activity 3, begitu juga nanti yang kedua disimpan di atasnya. Dimasukin ke atasnya. Nah, ini yang ke satu tadi ya. Yang ke satu, saya tuliskan di sini. Nah, barulah masuk yang keduanya. Nah, ini yang kedua gitu ya. Nah, jadi nanti ketika nanti kita mau back kembali, berarti nanti yang diambil adalah activity yang kedua. Berarti dia kembali ke activity kedua sini ya. Nah, ketika sudah di activity 2, kita mau back lagi, kembali lagi ke activity 1. Berarti nanti dia akan memanggil callback activity yang ke 1. Seperti itu ya. Cara kerja sederhana activity seperti itu. Oke. Untuk dasarnya sudah saya jelaskan terkait dengan activity. Mungkin langsung akan saya tunjukkan saja ya prakteknya seperti apa. Oke, baik. Kita sudah punya aplikasi bentuknya seperti ini, kurang lebih. Ini lagi-lagi emulatornya. Ini emulatornya ya. Cuma di sini saya tidak bisa, sebentar. Saya coba ke FVD. Oke, ini grafiknya di sini otomatis gitu. Harusnya bisa diubah, tapi ini kok nggak bisa ya. Oke, kita abaikan saja ya, soalnya tetap bisa dijalankan. Nanti kalau di smartphone juga ini bisa kok dijalankan. Oke, kita langsung masuk saja ya. Pertama, nah sebelum kalian masuk membuat kode untuk activity-nya, maksudnya membuat kode untuk intentnya atau intent objeknya, terlebih dahulu kalian buat activity-nya. Activity apa Pak? Activity tujuan kita. Ya, jadi harus dibuat dulu activity tujuannya. Seperti kemarin ketika kita buat apa namanya sebuah activity gitu ya di splash screen, otomatis ya kita perlu splash screen dan main activity-nya kan sudah ada ya, tinggal nanti kita panggil saja metode yang ada di main activity-nya ini. Oke, seperti itu ya. Bukan metode tapi kelas main activity-nya. Nah, sekarang kita akan buat satu buah apa namanya activity beserta dengan layout-nya ya. Saya buat satu buah activity yang ada di dalam Java ini activity ya. Ini main activity, ini splash screen activity. Sekarang saya akan membuat satu buah activity. Saya akan pilih menu yang pertama saja, trip planning. Jadi nanti ada trip planning activity ya, seperti itu. Oke, cara buatnya seperti apa, Pak? Oke, cara buatnya kalian bisa ke layout saja. Nah, ini bebas sebenarnya dimanapun bisa. Klik kanan. Oke, kita ke new. Kemudian pilih activity. Nah, ini pilih activity. Kita pilih yang blank activity saja ya. Blank activity-nya sebentar. Ini kurang ke bawah.
Nggak kelihatan ya, sebentar. Layout, new, activity, kemudian pilih empty activity ya, bukan blank, tapi empty activity, yang kosongan gitu. Oke, tinggal dipilih empty activity ya, diklik saja. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Yang pertama ada activity name-nya, kita akan tambahkan nama activity-nya. Saya buat trip planning saja. Trip planning. Seperti ini. Oke. Selebihnya tidak ada karena ketika kalian buat activity, membuat nama activity-nya otomatis di layout nama layout-nya juga akan terbuat seperti ini. Jadi dia menggunakan snake case gitu ya, bentuknya seperti ini. Pemisah antar satu kata dengan kata lainnya menggunakan underscore. Nah, yang dicentang cukup ini saja, yang ini tidak perlu ya. Ini dicentang kenapa? Karena kita juga ingin membuat layout-nya. Ya, jadi kita buat activity beserta layout-nya. Kita buat activity beserta dengan layout-nya. Jadi ada dua ya, activity dan layout. Seperti itu. Kalau sudah, silahkan di OK saja. Sebentar, ini kurang yang ke atas. Di finish ya. Oke, kita finish. Mungkin kita tunggu beberapa saat gitu. Dia akan import Gradle-nya dulu. Gradle project-nya disinkronisasi dulu. Kita tunggu sampai nanti selesai. Oke, cukup lama juga ya ini. Oke, saya langsung saja. Ini sambil menunggu tidak apa-apa ya Gradle project-nya ini sambil kita tunggu. Nah, jadi ada dua yang di-create ya. Yang pertama ada activity-nya, yang ini. Kemudian yang kedua ada, bukan, ya activity, kemudian ada layout-nya. Yang ini activity, yang ini layout. Nah, layout-nya ada di sini. Seperti ini layout-nya. Oke, layoutnya mungkin akan saya tambahkan teks dulu saja ya. Di sini teks saya tambahkan teks biasa saja, teks view. Di sini saya buat mungkin wrap content, di sini juga wrap content. Kemudian di sini gravity kita buat center. Oke, saya tambahkan satu teks lagi ya. Kita tambahkan teksnya supaya kelihatan. Teks, misalkan teksnya sembarangan saja dulu ya, nanti akan saya ganti, teksnya nanti akan kita ambil dari value-nya ini ya, atau saya tambahkan saja teksnya di sini adalah yang trip planning ini saja ya. Oke, saya akan mention trip planningnya di mana tadi oke, ini saya close saja, yang tidak perlu saya close saja ya biar tidak terlalu banyak nanti. Main activity saya perlu, ini saya perlu, menu bawah kita skip dulu ya untuk saat ini. Oke, jadi di bagian trip planningnya saya bukan di sini. Nah, di sini kita mention saja add string, bukan account, add string yang trip planning. Nah, ini dia. Oke, udah ya. Nah, seperti ini. Oke, ini mungkin perlu kita tambahkan orientation. Kita buat horizontal dulu saja. Kemudian gravity center. Kita vertikal. Oke, sebentar ya. Ini bisa tidak? Saya buat seperti ini saja. Oh ya, ini layoutnya dia pakai yang ini ya, constraint layout ya. Oke, tidak apa-apa. Kita buat seperti ini dulu saja ya. Center, kemudian di sini. Oke, asal ada dulu ya, karena ini pakai layout yang constraint, makanya dia tidak ke tengah-tengah. Oke. Oh ya, saya harus menambahkan ini ya, constraint-nya juga. Kita ke desain dulu. Ini saya minimize, kita masuk ke atribut. Nah, di sini saja saya buatnya
Posisinya saya buat ke tengah saja. Oke, berarti ini batasnya sini, kemudian ini ke sini. Nah, ini ke bawah. Oke, udah ke tengah ya. Oke, constraint-nya udah kita set. Kita back ke code-nya. Code-nya juga akan otomatis ini ya, di-update ya. Jadi ada tambahan ini. Nah, itu kalau kita pakai yang dari desainnya. Kalau kalian pakai dari desainnya juga seperti itu. Jadi nanti otomatis di code-nya udah di-create batas bawahnya, kemudian batas akhirnya, batas awalnya, batas atasnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk. Tadi kita udah set di sini. Saya tambahkan satu teks. Kenapa saya buat teks? Supaya nanti kelihatan bahwa kita berpindah ke activity trip planning. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita pindah lagi ke main activity-nya. Nah, disinilah nanti kita akan buat apa namanya, objek intentnya. Ya, kenapa Pak di sini? Karena kita saat ini berada di activity main-nya. Nah, ini kan activity main-nya ya. Tempat kita berada saat ini activity main. Makanya kita nanti buat code-nya di sini. Sama saja dengan yang sebelumnya, ketika di splash screen. Ya, ketika di splash screen, saya nanti langsung masuk ke intent main activity yang ini dia. Nah, kenapa kita buat di sini? Kenapa kita apa namanya buat di sini buat intent objeknya di splash screen? Karena kita saat itu berada di splash screen gitu. Jadi tempat kita berada saat ini di mana? Tujuan kita nanti yaitu tujuan apa namanya, activity tujuan yang seperti apa gitu. Misalkan ya setelah splash screen kita masuk ke main activity-nya gitu. Ya. Jadi usahakan dibuat dulu apa namanya activity tujuan kita juga. Oke. Saat ini kita berada di main activity. Nah, sebelum di sini saya akan tambahkan dulu apa namanya ID di sini. Saya akan tambahkan ID di widget yang ada di sini. Kok ditambahkan ID? Untuk bisa apa namanya, kita nanti mendaftarkan tombolnya ya. Jadi tombolnya kita daftarkan supaya nanti di main activity ini mengenal tombol trip planning ini. Jadi kita gunakan ID ya supaya dia mengenal tombol ini. Kalau dia tidak kenal, dia nanti kita klik berapa kali pun itu tidak bisa. Ya, kita buat dulu ID-nya. Buat ID-nya di mana? Nah, tombol ini kita buat itu di mana? Kita buatnya kan di layout ya. Di layout apa? Di layout yang main. Nah, ini dia. Activity underscore main atau layout mainnya. Nah, untuk tombol yang trip planning tadi itu di baris pertama di sini ya. Nah, ini dia trip planning. Oke. Text view ya. Jadi text view trip planning semuanya ini baik text view dan image. Ini kan ada teksnya dan image-nya juga. Itu kita bungkus dengan relative layout. Relative layout kita bungkus dengan cut view. Cut view itu yang mana Pak? Yang ini. Nah, yang putih-putih ini. Ini cut view-nya. Nah, jadi kita buat ID-nya itu di cut view-nya. Jadi ketika diklik di sini, ya, bukan gambarnya, bukan juga teksnya yang diklik, dia akan tetap masuk ke activity yang lain, yang akan kita tuju gitu. Makanya kita buat ID-nya di cut view-nya, bukan di teksnya ataupun di apa namanya image-nya. Ya, jadi buatnya di mana di cut view-nya. Nah, di sini kita tambahkan ID. ID. Oke, ID. Nah, di sini kalian buat ID apa? Misalkan saya buat CP underscore CP ini singkatan dari cut view ya. Kemudian trip underscore kemudian planning. Nah, saya di sini menggunakan apa namanya snake case ya. Jadi menggunakan underscore sebagai pemisahnya. Oke. Saya sudah tambahkan ID di bagian widget yang ini. Jadi di cut view yang pertama sudah saya tambahkan ID. Jadi nanti ID ini yang ada di layout, yang ada di ID yang ada di layout ini akan kita daftarkan di main activity. Ya, caranya seperti ini. Oke, kita buat di sini ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mendaftarkan apa namanya? Cut view-nya tadi. Jadi cut view-nya kita daftarkan seperti ini. Kalian bisa gunakan file atau bisa gunakan var. Nah, bedanya apa? Kalau var itu mutable.
Kalau var itu mutable ya, bisa berubah. Kalau yang val itu immutable, ya tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Kalau saya pakai yang var saja ya. Kemudian di sini saya buat sebuah variabel. Tadi nama variabelnya adalah cp trip planning. Nah, jadi beda ya teman-teman. Di sini kita buat variabel baru juga gitu. Nah, variabel baru yang kita buat di sini di main activity-nya, kita akan mention ke cut view-nya. Jadi, cp trip planning ini adalah sebuah variabel dalam bentuk cut view. Nah, bentuknya adalah cut view. Kok tahu cut view ya? Karena kita kan buatnya di cut view ya. Sebentar. Nah, ini kita buat di cut view. Kalau misalkan saya pakai button ya sudah, berarti di sini juga button gitu. Berarti di sini juga button, bukan cut view. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan widgetnya. Ya. Nah, saya buat sama dengan find. Jadi kita ambil ID yang ada di layoutnya tadi ya. ID-nya kita ambil menggunakan metode find view by ID. Saya enter saja. Kemudian di sini kita ambil di mana? Di res dot. Dia sebagai ID ya di sana, ID dot, kemudian nama ID-nya. Tadi nama ID-nya yang ada di layout adalah cp underscore trip underscore planning. Kita enter saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi ID yang ada di sini itu kita panggil. ID-nya kita panggil, sebentar, ini agak susah ya. Saya buat seperti ini saja. Main activity untuk yang ini. Nah, seperti ini. Jadi tadi yang ada di main activity, apa namanya? ID-nya ini kita panggil ya, kita daftarkan di sini. Nah, kita daftarkan sebagai sebuah variabel baru. Artinya apa? Kita membuat variabel baru, yang mana variabel baru ini sama dengan apa namanya? Tombol yang ada di sini. Sama dengan tombol yang ada di sini. Sehingga nanti variabel ini bisa kita gunakan. Ya, seperti itu. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Kita tinggal buat saja perintah kalau diklik. Nah, ini kan kita baru mendaftarkan. Ini kita baru sekedar mendaftarkannya saja. Bahwa variabel yang barusan saya buat adalah widget cut view. Itu sama dengan tombol yang ini atau cut view yang ini. Jadi kayak membuat apa ya? Menyamakan gitu ya. Nah, kita sudah mendaftarkan. Selanjutnya saya akan membuat perintah kalau cut view ini diklik, dia akan berpindah ke halaman lain. Ya, ke halaman ini yang intent eksplisit dulu ya. Jadi dia berpindah ke halaman dirinya sendiri. Bukan halaman yang ada di dalam aplikasi itu sendiri. Ya, misalkan di sini saya daftarkan langsung saja, saya buat kodenya cp trip planning. Kalau diklik set on click ya, kalau tidak salah, set on click listener. Nah, ini dia, set on click listener. Saya enter saja di bawah. Saya buat variabel perpindahannya. Variabelnya seperti apa buatnya? Kalian bisa buat seperti yang ada di splash screen. Buat variabel dengan nama intent bebas, namanya mau intent, mau apapun bebas ya, tidak masalah. Nah, kemudian panggil objeknya. Seperti itu. Oke, kemudian nanti baru kalian jalankan dengan menggunakan metode start activity kemudian intentnya. Oke, intentnya yang mana? Yang ini. Ya, ini kan sama. Oke, kita langsung coba saja. Saya buat variabel dengan nama intent, tidak masalah. Nanti kalau mau pakai intent 1, intent 2, intent 3, tidak masalah ya. Intent ini memuat objek intent. Ya. Nah, jadi kalau kalian nanti ketika menambahkan apa namanya metode baru, otomatis nanti di sini ditambahkan juga. Ya. Oke, intent. Di sini this. Nah, this itu menyatakan bahwa saat ini kita berada di activity ini gitu ya. Jadi dia punya dua parameter. Yang pertama activity saat ini ya this itu. Kemudian yang berikutnya adalah activity yang akan kita tuju. Nah, activity yang akan saya tuju adalah activity trip planning. Kemudian ini pakai kelas ya. Ada tidak? Nah, ini dia, kelas Java. Kalau punya teman-teman Java-nya masih berwarna merah, mungkin teman-teman nanti bisa ke Gradle script yang ada di sini, Gradle script, kemudian di build Gradle yang modul ya, modul app, kalian buka. Nah, kemudian di bagian implementation yang Android Core KTX ini,
Yang sebelumnya 1.6, 1.6 diturunkan saja 1.5. Kalau sudah diturunkan, kalian nanti di sini ada apa namanya synchronize. Nanti kalian klik saja synchronize-nya, kalian tunggu beberapa saat. Tapi sebelum itu di save dulu ya. Nah, setelah diubah, di save dulu, disimpan, baru kalian klik sinkronisasi. Nah, save-nya tinggal Ctrl S saja, atau di sini juga bisa. Oh ya, di sini ya. Nah, save-nya tidak ada ya, save ininya. Langsung di save aja, Ctrl S gitu. Jadi dia nanti langsung kesimpan. Oke, kalau sudah di sini ya. Nah, itu biasanya Java-nya warna merah gitu. Kita turunkan sedikit ya, kita turunkan versinya. Nah, ini baru kita daftarkan objek intentnya. Artinya apa? Variabel intent itu menampung objek intent, objek perpindahan dari activity ini ke activity tujuan kita, yaitu activity trip planning. Nah, kita akan jalankan. Cara menjalankannya, kita bisa menggunakan metode start activity. Di dalamnya adalah parameter variabel intent yang menampung objek intent. Ya, oke, kita buat intent. Nah, seperti ini sudah cukup. Tidak perlu kita kill, ya, tidak perlu kita kill atau kita akhiri seperti yang ada pada splash screen. Kalau di splash screen ini kan kita finish, kita kill, kita selesaikan ya. Tapi kalau di sini tidak. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan saya sudah berada di ketika saya masuk ke activity trip planning dan saya kembali, itu masih bisa ya. Masih bisa kembali ke main activity-nya. Jadi tidak kita end seperti itu. Tidak kita selesaikan. Oke, cukup sampai di sini saja untuk yang bagian pembuatan intent eksplisitnya ya. Oke, kita coba jalankan. Kalau sudah coba dijalankan dulu. Oke, ini tidak kelihatan dia build Gradle. Oke, mungkin ditunggu ya sampai nanti prosesnya selesai. Kita coba cek nanti bisa berpindah atau tidak gitu. Oke, jadi di trip planning ini kan udah kita buat ya intentnya. Kalau saya klik trip planningnya, kok ini belum pindah ya? Sebentar ya, saya klik lagi. Oke, udah pindah. Ya, dia udah pindah ke trip planning. Trip planning itu ada di sini. Nah, ini dia yang trip planning tadi kita buat. Oke, seperti itu ya. Jadi dia sudah pindah. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan yang dijalankannya itu bukan activity-nya, teman-teman. Kalau kita ke main activity, nah di sini teman-teman perhatikan intent yang bagian objek intentnya this ini kan intent kita activity kita saat ini ya. Kemudian kita menuju trip planning. Trip planning yang kita tuju itu bukanlah trip planning layoutnya teman-teman, tapi kelasnya. Kelasnya itu ada di mana Pak? Kelasnya itu ada di sini. Oke, di activity ini yang .kotlin bukan .xml. Kalau saya masuk ke sini, nah di sini kodenya sudah disiapkan, dia akan set content view-nya ke activity trip planning. Tetap dia akan menuju ke activity trip planning. Makanya yang dijalankan adalah yang di sini. Desainnya ya, tampilannya yang dijalankan adalah yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, itu untuk intent yang eksplisit atau intent perpindahan intent dalam satu aplikasi. Nah, ini bisa kalian back. Kalau kalian back, dia tetap kembalinya ke main activity atau activity yang tadi menu-menu dalam bentuk card view-nya. Nah, ini dia. Kalau saya klik lagi, nah dia masuknya ke sini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah perpindahan antar activity atau kita menggunakan intent object ya di sini ya.
Nah, selanjutnya adalah intent implicit. Jadi perpindahan antar apa ya namanya? Perpindahan antar activity-nya itu kita lakukan dengan menggunakan activity tujuannya itu adalah activity di luar aplikasi kita. Seperti itu. Misalkan saya mau buka apa ya? Oke, sebentar. Saya lihat dulu ya aplikasinya. Kita sesuaikan. Eh Nah, mungkin di bagian ini cek location. Cek location nanti akan saya tujukan ke Google Map gitu aja ya. Jadi kalau ini diklik nanti dia akan menampilkan Google Map gitu. Oke, kita coba ambil dulu link Google Map-nya. Google Map. Nah, yang ini ya Google Maps. Oke, kalau teman-teman mau yang pakai ID nanti dia langsung masuk ke yang Indonesia ya, yang Co ID. Kalau mau pakai yang Com mungkin ini lebih luas. Oke, nah ini sama aja ya. Bisa, oke, kita pakai yang ini aja tidak masalah, lebih general gitu. Nah, cuma nanti ya ini dia udah menampilkan latitude dan longitude-nya. Ini akan saya hapus saja latitude dan longitude-nya. Yang saya butuhkan cuma maps-nya saja. Masih tetap ada ini. Oke, jadi yang saya butuhkan cuma ininya saja ya. Oke, ini muncul lagi. Nanti saya copy bagian ininya saja. Mulai dari HTTPS sampai maps-nya saja. Nah, sampai sini saja. Saya tidak akan mengambil latitude dan longitude-nya. Oke, nah kita coba buat ya. Yang pertama yang saya lakukan seperti biasa kita harus buat ID-nya dulu ya. Saya akan membuat ID di check location-nya ini ya. Check location-nya ini adanya di mana? Adanya di activity main XML. Kita coba cari ya. Tadi itu kalau tidak salah check location dia berada di baris kedua. Oke, kita masuk. Ini akan saya tutup saja supaya tidak kepanjangan ya. Nah, dia adanya di baris kedua ya. Di baris kedua di kolom yang pertama. Kolom pertama itu yang ini. Nah, ini dia, check location ya. Oke, untuk yang bagian check location, kita buat ID-nya sama juga di card view. Saya tambahkan ID-nya di sini supaya bisa nanti dideteksi ya si card view yang ada di sini. Nah, untuk ininya namanya tadi cp card view underscore kemudian check underscore location. Oke, sudah cukup seperti ini saja. cp underscore check underscore location. Kita langsung masuk ke main activity-nya. Oke, sekarang saya daftarkan dulu ya. Saya daftarkan dulu. Saya buat variabel card view cp kemudian namanya check location. Nah, seperti ini. Nama variabelnya check location. Check location ini juga sebagai card view. Kenapa sebagai card view ya tadi? Karena saya menyimpan ID-nya itu kan di bagian card view-nya ya, di XML-nya di sini. Saya membuat ID-nya ini itu di bagian card view-nya. Seperti itu. Oke. Kemudian sama saja find view by ID, kita akan mengambil ID yang tadi saya buat di bagian layout-nya ya. Trace.id nama ID yang ada di sana. Tadi nama ID-nya adalah cp underscore cp underscore check location. Yang ini ya, kita enter saja. Nah, kita sudah mendaftarkannya. Tinggal kita buat perintah kalau diklik gitu ya. Kalau diklik, dia pindah kemana. Nah, seperti itu. Sama saja, seperti ini. Kita panggil variabelnya. Ya, cp check ya, cp check location dot. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk perintah klik itu ya. Kalau kita klik, dia bakalan ngapain gitu ya. Jadi, kalau kita klik, dia bakalan ngapain, statementnya di sini apa gitu, aktivitasnya apa, seperti itu. Oke, cp check location, kemudian set on click listener, saya enter saja, kita buat variabel, saya buat sama saja ya, tidak masalah kayaknya. Intent, kemudian saya buat objeknya, intent. Nah, di sini bagian apa namanya? Bagian ini agak beda ya. Jadi bedanya nanti ada di dalam parameter intentnya ini.
Nah, saya buat seperti ini. Yang pertama, kita buat kalau tidak salah, intent parse ya, ada tidak? Intent dot par mana dia? Kok tidak ada? Namanya sebentar. Intent dot oh ya, action view ya, intent dot action view. Kemudian ini untuk parameter yang pertama, intent dot action view. Jadi dia akan mengarahkannya kemana gitu ya. Nah, kita akan mengarahkannya ke URL yang akan saya tempatkan di sini. URI dot parse. Nah, baru saya tempatkan URL-nya di sini. Ya, URI string-nya kita tempatkan di sini. Oke, tinggal saya ambil saja URI-nya. Nah, ini sebenarnya namanya URI ya. Kalau URI itu identifier, kalau yang URL itu locator. Jadi agak beda. Kalau URI itu keseluruhannya, kalau URL itu sebagian saja. Jadi tidak penuh linknya gitu ya. Kita copy, kita paste di sini. Ya, kita paste di dalam URI string-nya ini. Kita paste. Nah, sudah cukup seperti ini saja. Oke, kalau sudah, nanti di bawahnya kita langsung gunakan saja metode start activity. Start activity intentnya, ya, intent. Oke, save, udah cukup save. Nah, kalau kalian buat, misalkan intent ini ya tidak masalah ya, kalau menurut saya dibuat di di bagian yang terpisah ya, di objek yang terpisah. Karena kan ketika saya klik kalau misalkan yang saya klik itu adalah trip planning, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Kalau saya kliknya check location, dia mengeksekusi yang ini. Jadi yang ini tidak dipedulikan gitu ya. Kayaknya tidak masalah. Kita coba saja ya. Saya save, kita coba jalankan. Oke, mungkin agak lama ya. Kita tunggu saja. Oke, kita cek ya. Saya klik saja check location. Nah, dia langsung membuka aplikasi lain, yaitu Google Maps ya. Kita tunggu saja apakah dia bekerja sesuai dengan keinginan kita atau tidak gitu. Nah, di sini diminta sign in, saya skip saja. Oke, dia langsung buka ya. Jadi di sini dibuka gitu aplikasi yang memang mau kita buka. Kalau memang di dalam aplikasi device itu ada, misalkan Google Map, ya dia langsung buka aplikasinya gitu. Tapi kalau tidak ada, dia buka browser nantinya. Ya, itu akan otomatis dikerjakan oleh eh, sistem yang ada di sana gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau misalkan kalian, ini sebentar, kita back dulu ya. Kalau kalian ingin membuat di bagian-bagian yang lainnya. Oke, sebentar. Nah, nanti bisa kalian buat di beberapa cut view lainnya. Nanti cut view-nya kalian sesuaikan saja. Kalian mau buat di cut view ini intent explicit atau intent implicit gitu. Nah, itu sesuai dengan keinginan kalian nantinya. Ini agak lama ya. Ini harusnya bisa di back aja, nanti dia bisa balik ke aplikasinya. Oke, seperti itu. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak terkait intent explicit dan intent implicit? Kamu mau tanya, Pak? Ya, silakan. Untuk variabelnya itu emang harus namanya intent atau bebas, Pak? Bebas. Yang ini bebas. Ini kan variabel yang menampung objek.
Ya, kalau misalkan di sini saya buat misalkan ini apa nih? Trip planning misalkan, TP misalkan, trip planning berarti di sini harus saya ubah juga dong. TP trip planning. Ya. Jadi bebas karena itu adalah variabel yang kita definisikan. Baik, Pak. Oke. Yang lainnya ada mau ditanyakan? Wah, ini back-nya lama. Oke, bisa ya. Di back dia langsung masuknya ke aplikasi kita. Oke, kita kerjakan dua dulu ya, sampai nanti pas jam 9 gitu. Kita kerjakan dua lagi, misalkan yang mana ini. Tour guide ini saya maunya ada tidak website yang menyiapkan tour guide gitu ya. Kita cari dulu ya, tour guide. Oke, kayaknya oke ini ada ya tour guide Indonesia tour guide. Nah, ini kita bisa arahkan ke sini nanti. Nah, kita arahkan ke sini saja Indonesia tour guide. Oke. Nanti saya akan arahkan ke sini. Kita buat dulu ya. Kita buat dulu. Teman-teman mau buat juga bisa. Misalkan tour guide-nya, oh saya tour guide-nya ini ke ini saja Pak. Ke dalam aplikasi yang ada di sini ya tidak masalah gitu. Kemudian yang ini juga kalau kalian mau buat intent eksplisit, implisit ya tidak masalah bebas ya. Tahu oke, yang ini saya buat ke ini ya mengarah ke ini aja ke apa namanya website tadi. Oke, saya masuk dulu ke tour guide-nya di activity main-nya di baris yang pertama ya. Ini saya tutup saja supaya tidak kebanyakan juga. Ini juga kita tutup ya. Oke, saya tutup. Oke, di baris pertama kita masuk. Dia yang kedua ya, tour guide ini kolom kedua. Nah, ini dia tour guide. Di sini kita tambahkan ID-nya. ID, kemudian di sini CP tour underscore guide. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke main activity, kita daftarkan dulu ya. var, kemudian cp, tour guide. Ini adalah cut view ya. Sama dengan find view by ID trace dot id dot namanya tadi cp underscore dot guide. Sudah kita daftarkan, kita buat di bawahnya objek untuk menangani activity tersebut ya. Oke, kita panggil lagi cp dot guide set on click listener. Kemudian saya buat var intent saja, sama tidak masalah. Kemudian intent di dalamnya ada intent lagi. Kemudian oke, ini dot action view. Kemudian parameter kedua adalah URI parse. Kemudian di sini adalah linknya. Oke, kita paste saja ya. Kemudian kita start activity. Start activity intent. Kita save, kita coba jalankan lagi. Nah, gampang ya, teman-teman nanti juga bisa coba-coba yang lainnya seperti apa nanti. Oke, kalau saya coba tour guide, kita klik. Oke, sebentar ya. Harusnya dia buka browser gitu ya. Nah, ini nanti dia langsung menuju ke situ. Kita
setujui dulu saja. Oke, kita pakai yang light tidak apa-apa ya. No thanks. Nah, nanti dia akan menuju ke halaman yang sesuai dengan URI yang kita tambahkan di sini. Seperti itu ya. Jadi kalau ke Google Map, nah ini kalau misalkan kalian buka Google Chrome gitu ya, kalian buka aplikasi browser Chrome, kalian ketikkan URL ini, nanti dia juga kalau kalian jalankan, kalau kalian enter gitu, nanti dia akan otomatis ngasih konfirmasi gitu ya, apakah mau dibuka pakai aplikasi atau di browser saja. Nah, kalau di sini otomatis ke aplikasinya kalau memang aplikasinya tersedia di device tersebut. Tapi kalau aplikasinya tidak tersedia, dia akan masuk ke browser yang sudah tersedia di device-nya kita. Seperti itu ya. Oke. Nanti ada 3 lagi. Ini bisa teman-teman tambahkan sendiri ya, sesuai dengan yang telah saya sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Pak, mau tanya Pak, Ya, itu emang URI atau URL Pak? Atau URI. emang Ini sebutan gini, kalau URI itu panjang. Jadi kalau misalkan kita detail gitu, misalkan saya mau detail ke blog gitu ya. Nah, ini kan detail, ini udah detail banget itu ke blog. Nah, ini kita sebut dengan URI. Panjangnya ini URI. Nah, tapi kalau URL itu biasanya cuma sampai sini saja. HTTP sampai co ID-nya saja. Atau saya lupa ya, apa dari www ini sampai co ID atau sampai mana. Jadi antara URL, URI itu beda, tidak sama. terus untuk yang di Google Maps itu Pak, Ya, itu kalau kita set lokasi itu emang harus secara manual atau bisa langsung dari itu Pak, set dari URI-nya? set location di sini dia ngambilnya di sini. Jadi nanti kalian tambahkan URI keseluruhan. Misalkan di mana ini? Jogja misalkan ya. Jogja, ini Jogja. Nah, ini dia misalkan Jogja. Nah, ini kalian pakai URI keseluruhannya. Atau nanti kalian bisa pakai sebentar. Di sini kan udah ada latitude dengan longitude-nya, jadi tidak terlalu panjang ya. Nah, kalau saya letakkan pin map-nya di sini sebentar. Ini nambah pin map-nya gimana ini? Oke, ini susah ya. Oke, saya pakai ini saja, pakai Open Street. Saya tidak terbiasa dengan Google Map ya. Saya pakai Open Street Map. Nanti teman-teman bisa ke Open Street Map, kalian buka, nanti kalian langsung masuk saja ke. Nah, ini juga bisa di sini. Kalian klik yang bagian share. Kemudian kalian mau yang apa ini link. Kalau link di sini, kalian bisa tanamkan juga markernya gitu, markernya. Kalian include marker di sini. Nah, markernya udah ada. Saya zoom saja ya. Misalkan sebentar. Saya mau markernya ini berada di Jogja gitu. Nah, di sini. Saya zoom lagi. Oke. Nah, saya letakkan di Jogja gitu ya. Nah, di sini. Oke, dia udah ada markernya ya. Kita include marker. Nah, ini kalian copy saja ini URI yang ini. Jadi ada link, ada soft link, ada HTML. Kalau mau ditanamkan di HTML kan bisa pakai yang ini. Yang ada di sini. Kalau mau di link ya udah ini aja. Kalian copy paste saja ini. Copy. Nah, zoom-nya juga pengaruh. Jadi kalau kalian mau zoom-nya itu lebih zoom lagi gitu, bisa diklik saja. Nah, seperti ini misalkan. Atau saya kurangi sedikit. Nah, seperti ini. Kita copy. Kita coba paste ya. Saya paste di sini. Oke, kita hapus. Saya paste yang baru. Nah, ini dia. Jadi udah ada latitude dengan longitude-nya. Ini latitude-nya minus 7,795. Longitude-nya 110 sekian-sekian. Map 12. 12 ini kalau tidak salah saya zoom-nya. Ini apa ini? Ini latitude dengan longitude-nya ya. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Coba dulu, bisa tidak gitu. Nah, teman-teman opsi lainnya bisa pakai OpenStreetMap. Kalau saya untuk pengembangan itu biasanya pakai OpenStreetMap dibandingkan pakai Google Map.
Kalau Google Map, setahu saya itu ada batasan ya berapa kali klik gitu, 25.000 kali, bukan 25.000 kali klik, tapi 25.000 kali kunjungan itu akan di ban gitu, akan diminta untuk membeli gitu. Seperti itu kalau di Google Map. Jadi API-nya juga terbatas. Nah, kalau di OpenStreetMap itu bebas gitu ya karena open source. Oke, kalau misalkan saya buka yang cek location ya tadi. Oke, mau tidak mau dia akan membuka, sebentar, ini cek location bukan. Oh ya, ini cek location. Nah, dia akan membuka OpenStreetMap-nya. Oke, kita tunggu aja ya, ini koneksinya juga kurang bagus. Oke, kalau udah kebuka otomatis nanti di sana markernya juga sudah tersedia teman-teman. Jadi markernya sudah ada di map tersebut ya, atau pin map-nya biasa kita sebut. Ini karena apa namanya, jaringannya tidak stabil, jadi loadnya itu ini ya lama gitu, apalagi ini map. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada Pak. Ya, silakan. Pak, kalau perizinan aplikasi itu agak yang perizinan akses lokasi kayak gitu, itu tuh dibuatnya nanti di sini apa enggak? Perizinan aplikasi seperti apa maksudnya? Misalnya kayak misalnya kita buka yang tadi, misalnya kita buka map, maksudnya di awalnya itu perizinan kayak yang dicentang gitu, jadi izin akses lokasi kayak gitu, penyimpanan kontak kayak gitu. Izin akses lokasi, ya itu nanti otomatis. Ketika kalian misalkan eh buka apa ya namanya, Google Map, itu akan otomatis nanti dari yang ngedeteksi itu sebenarnya Google Map-nya, bukan aplikasi kita. Kecuali kalian buat aplikasi untuk map juga yang mengidentifikasi lokasi kalian saat ini. Berarti nanti kalian buat alertnya. Ada konfirmasi bahwa saya izinkan saya nge-share lokasi saya gitu. Tapi biasanya kita tetap pakai API-nya Google Map kalau seperti itu. Saya udah pernah coba soalnya, tetap pakai API-nya si OpenStreetMap. Di OpenStreetMap juga ada ya, dia ngedeteksi lokasi kita saat ini. Nah, itu perizinannya dari aplikasi penyedianya, bukan dari aplikasi kita. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, seperti itu. Pernah ya saya buat, jadi share pengalaman, ada project kuliner di Cirebon, dia minta yang boleh boleh buka lapak di situ khusus orang Cirebon saja, karena eh, selain itu ya berada di luar Cirebon gitu kan tidak boleh gitu ya. Nah, kita harus akses lokasi dia gitu. Lokasi dia itu di Cirebon atau bukan sih? Nah, saya buat map yang bukan, saya tidak menunjukkan mapnya, tapi saya minta akses ke situ. Nah, akses ke situ tetap kita minta izin ke aplikasi OpenStreetMap itu. Jadi bukan saya yang buat, saya cuma make aja gitu. Seperti itu ya. Nah, saya pikir kinerjanya antara web dengan mobile kurang lebih sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya tutup saja ya untuk yang